Oke, main apa kita hari ini? Fufu Fafa. Oke, jadi kita main huhu haha ya. Fufu Fafa ya. Ini soal manuver-manuvernya juga ya. Tapi kalau kita bicara Fufu Fafa itu kan kita nggak perlu membedah terlalu jauh ya, netizen tuh udah cukup banget ya. Membelejeti. Bener nggak itu akun milik Gibran gitu dan segala macamnya, sampai transfer segala gitu, kontak nomor teleponnya juga gitu ya. Itu netizen keren banget tuh. Tapi fakta yang menarik, nomor telepon itu nomor telepon yang digunakan Gibran, yang kita dulu sering kontakan juga dengan Gibran. Oke. Nomor yang dikirim GoPay-nya netizen dibales dulu awal-awal. Ya. Sebelum masih jadi wali kota ya. Masih jadi wali kota. Nah, sebelumnya juga udah kita juga udah komunikasi. Gue inget banget sebelum dia jadi wali kota pun juga udah kontakan sama dia dulu ya. Iya. Oke, soal Fafa nih ya. Emang sulit guys untuk menegakkan keadilan di Indonesia ini. Kalau Jokowi sebagai presiden gitu kan, jabatannya yang mentereng, ya, orang nomor wahid di Indonesia selama 10 tahun gitu kan, benar-benar berpikir tentang masa depan anaknya. Tak hanya sebatas di dunia, tetapi nanti keselamatan anak-anaknya di akhirat gitu kan. Maka Jokowi akan mempertimbangkan untuk menarik diri, tidak melakukan manuver apapun ya, baik di lingkungannya, di istana gitu, untuk melindungi anaknya. Apabila anaknya benar-benar terbukti telah melakukan fitnah yang sangat kejam misalnya terhadap presiden terpilih Prabowo Subianto. Memang kurun waktu 5 tahun yang lalu gitu kan, 2019 sampai sebelum-sebelumnya 2014 gitu, akun Fufu Fafa ini tidak mencuat ke publik gitu, dengan narasi-narasinya yang super fitnah, yang sangat memojokkan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto gitu. Tetapi jejak digital seperti itu dan hari ini sudah viral di mana-mana. Ini memungkinkan ada semacam tekanan jiwa terhadap Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Maka jika kemudian tetap dilantik sebagai wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto, ada kemungkinan psikologi Gibran ini akan terus terguncang selama 5 tahun memimpin menjadi wakil presiden gitu. Akan terus diserang dan bertubi-tubi oleh netizen yang mengedepankan keadilan, mengedepankan kesejukan, mengedepankan transparansi misalnya. Maka tentu sebelum beberapa hari ke depan Presiden Jokowi lengser dari jabatannya sebagai presiden, kemudian digantikan oleh Bapak Prabowo Subianto yang sudah menjadi harapan masyarakat hari ini dan sudah kadung ditunggu-tunggu. Nah, kita lihat bagaimana sikap Presiden Jokowi terhadap Gibran Rakabuming Raka. Gimana sih bahannya menurut lu? Gua mau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dulu ya di sini. Oke. Tapi sebelum itu kita belok dulu nih ke TAP MPR. TAP MPR. Jadi TAP MPR yang mana nih? Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Oke. Jadi kan sempat ramai itu kan bahwa pelantikan presiden di 2024 ini akan menggunakan TAP MPR. Ya. Itu sekitar kalau gua nggak salah sebulan lalu lah isunya kan mulai menggelinding lah di DPR, MPR dan di mana-mana seperti itu. Nah, kenapa ide itu muncul? Sebetulnya MPR itu berpikiran bahwa pelantikan menggunakan TAP MPR itu ingin membuat dasar hukumnya lebih tinggi gitu, Pram dan Ca. Kalau selama ini kan hanya keputusan KPU ya? Sebelumnya kan pakai keputusan KPU, tapi diperkuat atau masuk dalam berita acaranya MPR gitu. Tapi di MPR sendiri itu ada pembahasan dan lain-lain yang bahwa kalau pakai TAP MPR ini dasar hukumnya lebih kuat gitu kan. Nah, usut punya usut, kita juga ngobrol-ngobrol sama beberapa orang-orang ya di sana begitu. Nah, ini sebetulnya juga menjadi celah nih. Kalau misalkan pakai TAP MPR, suatu ketika lu bisa aja diganti. Misalkan kan selama ini juga rame tuh kan. Jadi ada kekhawatiran ada kekhawatiran itu dengan begitu bisa menjadi celah ya. Menjadi celah bahwa nanti ada pergantian pemain lah di tengah jalan seperti itu. Nah, ada yang cerita seperti ini. Usulan itu sudah disampaikanlah juga kepada Prabowo Subianto. Prabowo sempat oh yaudah begitu kan. Beberapa hari kemudian nggak keberatan lah ya. Beberapa hari kemudian berubah pikiran begitu. Dia memerintahkan sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang wakil ketua MPR untuk nggak usah pakai ada pelantikan menggunakan TAP MPR. Nah, kenapa? Yang tadi seperti alasan yang jelasin di awal bahwa nanti ada kekhawatiran kalau misalkan penggunaan TAP MPR, Prabowo dan Gibran ini bisa dikerjain di tengah jalan. Makanya kemarin itu tanggal 24 atau tanggal 26 September ada rapat pimpinan di MPR yang menyatakan
pelantikan presiden dan wakil presiden menggunakan peraturan KPU aja, nggak usah Tidak pakai menggunakan TAP MPR. tidak menggunakan TAP Iya. MPR. Iya. Nah, ini kepentingan Prabowo sama Jokowi bersamaan. Oke. Bersatu. Kenapa? Karena Jokowi juga khawatir kalau misalkan menggunakan TAP MPR, ini banyak banget kan orang-orang kan selain DPR ada DPD juga nih, memegangnya gimana nih kalau tiba-tiba ada sidang istimewa segala macam yang menggunting pasangan ini di tengah jalan. Bukan hanya menggunting, jangan-jangan nanti satu ditinggalkan, satu tetap maju begitu. Itu ada khawatiran Ya. seperti itu. Di Makanya istana khawatirnya Prabowo yang dilengserin atau Gibran yang dilengserin? Anda jawabannya sudah punya sendiri kan? Ya? Karena belakangan muncul juga rumor atau isu gitu ya bahwa Puan ini akan diusung Betul, untuk menjadi gue wakil juga dengar. presiden. Ya, Gitu. gue juga dengar info itu bahwa nantinya Puan digadang-gadang lah untuk menggantikan Gibran. Betul. Jika ada desakan masyarakat yang sangat besar terhadap wakil presiden dan kompetisinya sebagai pres. Bagus. Tapi ada drama-dramanya juga sih. Gimana, yang Ca? TAP MPR itu. Jadi sedikit ditambahin ya. Jadi TAP MPR soal pelantikan presiden itu kan memang dikaji oleh Badan Pengkajian Iya. MPR gitu. Dan pengkajian ini sebetulnya sudah berlangsung cukup lama. Dalam 1 tahun terakhir ini dikaji lah. Ini yang dipimpin sama Jarod Saiful Hidayat itu ya? Ya, oleh beberapa orang, termasuk oleh PDIP, itu oleh Jarod Saiful Hidayat. Gitu. Dan di dalam badan pengkajian itu sebenarnya sudah dikomunikasikan juga dengan kampus-kampus, dengan universitas gitu. Bagaimana jika nanti pelantikan itu menggunakan TAP MPR karena dikembalikan pada konstitusi yang lama. Nah, kemudian di detik-detik menjelang keputusan bahwa pelantikan itu akan diubah mekanismenya, ada telepon dari Muzani, sahabatnya Hussein, kepada Bambang Susatyo, Ketua MPR, yang menginginkan agar pelantikan tetap menggunakan mekanisme yang sebelumnya gitu, dan tidak menggunakan TAP MPR. Setelah itu, kemudian Badan Pengkajian diminta untuk stop mengkaji itu. Jadi batal semua, tidak jadi menggunakan TAP MPR untuk pelantikan presiden. Draftnya itu udah sampai meja seknek juga. Betul. Oke. Nah, di internal Badan Pengkajian mereka melihat ini ada order gitu dari Istana dan dari Prabowo langsung, karena bahasa ketika Bamsud ditelepon oleh Muzani ini adalah perintah dari atasan gitu, walaupun tidak merefer atasan itu kepada atasan yang mana. Oke, tapi emang kenapa kemudian Istana takut banget Gibran ini akan dilengserkan sepertinya? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram, terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufu Papa yang merefer ke Gibran itu. Gimana, Cak? Akun Bapak Papa tuh, Cak? Jadi dari awal mereka sudah bersepakat ngumpanin ke gue Iya. bicara soal Fufu Papa. Ya, dan sebenarnya Gibran ini kan juga tidak diterima sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya Prabowo gitu. Ya, Hussein juga tahu lah informasinya. Kali ini gue normatif aja ya. Nggak bisa. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Fafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang iya. marah. Betul, Pram. Gimana, Pram? Terbagi 2 kelompok itu. Nah, gimana, Cak? Aduh. 2 kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Oke, ini kan Fufu Fafa ini kan akun di Kaskus ya yang Iya. menyerang Prabowo ya. Iya, Dan itu betul. akun ada di 2016 sampai 2019 ya. Iya. Setelah itu nggak aktif lagi. Ya, memang ada sebagian kelompok yang mencurigai dan sampai mencari tahu keaslian akun ini, gitu. Dan yang gue dengar dari orang-orang yang ada di sekitar Prabowo juga Jokowi ini sampai mengundang BSSN untuk mempertanyakan keaslian akun ini, gitu. Dan seseorang yang berbicara kepada Jokowi atau ngobrol dengan Jokowi itu memang akun ini kemudian membuat Istana itu mikir lama gitu, berpikir panjang. Pusing. Pusing Ya, tujuh keliling. iyalah, kita udah dibikin pusing, gantian dia yang pusing. terus gimana? Ya gantian lo lah, Pram. Kan lo Jadi juga gini, punya jadi info. gini, aku tambahin. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, bener nggak Iya. sih nih akun lu? Gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini Ini yang nanya siapa? adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Oh. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya
si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Iya, tidak secepatnya memitigasi. Iya, gitu. tidak secepat memitigasi karena bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam gitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu. Iya, nggak substansial, nggak pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu, seperti anyep seperti gelas ini dengan gelas itu. Jauh. Hubungannya apa? Ada retak juga, Ada celah. Oke, jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya. Betul. Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk soal nomenklatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti. Dulu kan sempat dibahas juga ya bahwa nanti di pemerintahan selanjutnya itu ada istilah jatah menteri jalur wapres. Okay. Nah, tapi belakangan udah nggak ada lagi tuh jatah menteri jalur wapres. Yang ada wamen, dan jumlahnya pun semakin sedikit. Dulu kan ada yang bilang 3 menteri, 4 menteri begitu kan. Sekarang semakin sedikit. Nah, di wamennya ini masih ada perebutan nih, wamen basah yang akan diganti jadi badan gitu ya, mengincar. Maksudnya BUMN. Tapi kan bertempurnya di situ tuh. Dulu jatahnya orangnya Gibran itu wamen BUMN. Nah, jatah situ, tapi sekarang lagi dikotak-katik supaya orang Gibran nggak masuk di situ. Ini lo dapat informasi dari siapa? Dari orang-orang yang tahu menyusun kabinet itulah. Dan tahu ada konflik antara Prabowo dan Gibran ini soal Fukufafa. Tapi soal Fukufafa menarik karena orang-orang di sekitar Jokowi dan ada beberapa yang dulunya membantu Gibran gitu. Itu sempat bercerita bahwa ada satu orang menteri yang kemudian diminta memikirkan exit plan soal Fukufafa ini gitu ya. Ada beberapa exit plan gitu, tapi kemudian belakangan diminta untuk diam saja. Jadi meredup gitu, exit plan itu nggak jadi. Gue dapat informasi Budiari ini sebenarnya juga diminta untuk menghilangkan jejak-jejak digital dari akun Fukufafa ini. Salah satunya dengan menghapus cloud-nya Kaskus ya. Ya, sebenarnya sudah terhapus kan, Pram. Tapi kemudian ada reduplikasi di salah satu lembaga yang memorinya tersimpan di situ. Nah, itu diminta untuk mengecek lagi. Gitu. Dan exit plan-nya ada yang lain. Belakangan rencana itu kemudian dibaca oleh publik soal munculnya nama Slamet gitu ya sebagai pemilik akun gitu, dan beberapa orang yang ada di sekitar Jokowi meyakini bahwa ini salah satu exit plan yang tidak dijalankan. Ya udah telat juga lah, netizen kita jago-jago ya. Makanya ketika kita diminta ngulik-ngulik soal Fukufafa ya, netizen udah jauh lebih jago ketimbang kita soal-soal begituan lah. Betul. Berbagi tugas lah kita juga melihat hal lain. Jaga demokrasi. Betul, yang gak kalah penting. Tapi bagian mereka yang ngutang-ngatik itu juga sebenarnya bagian dari demokrasi juga. Untuk melihat rekam jejak seorang pejabat dulu bagaimana, sekarang seperti apa ya kan. Hebat sekali dia, sampai nomor-nomor juga kan. Terus ada afiliasi-afiliasi sana sini juga dibuat dikulik-kulik semua begitu. Istana sudah tahu siapa yang pertama kali atau siapa sih yang di belakang penyebaran dari akun Fukufafa ini? Istana tahu siapa yang terlibat. Lo jangan nanya siapa. Gue nggak nanya siapa. Tapi kalau sampai sekarang belum diapa-apain, berarti orang kuat dong. Setara mungkin ya. Kuatnya setara. Oke. Atau mereka berpikir pemerintahan ke depan kan bukan Jokowi lagi menjabat. Tinggal beberapa hari lagi. Kalau mereka ngebuka sekarang, takutnya akan berdampak di pemerintahan selanjutnya. Oke, tadi ada upaya dari istana supaya jejak Fukufafa ini tidak terlihat, tapi ya udahlah ya, kalah lah ya sama netizen. Nah, tapi ada juga upaya dari yang gue dengar, ada upaya lain dari Jokowi untuk melindungi Gibran. Itu yang terutama terkait dengan PDIP. Ya, betul. Iya. Siapa mau ngomong? Gua aja deh. Silakan. Soalnya kan yang aman aja lo ya, enak pasti. Ya. Jadi gini, Jokowi itu meminta Prabowo untuk berpikir ulang menerima PDIP bergabung di pemerintahan gitu. Nah, ada seorang petinggi di Demokrat cerita
ucapan itu apa namanya Lontar. bahasa itu terlontar oleh Jokowi kepada SBY. Oh, waktu dia memanggil ketemu dengan SBY itu ya. Jadi ada ucapan itu dari Jokowi saat dia bertemu dengan SBY tanggal 21 September kemarin ya, waktu SBY ke istana begitu. Ada diskusi lah soal kenapa Prabowo ini membutuhkan PDIP bergabung di dalam pemerintahannya begitu. Diskusi di antara lain mungkin Prabowo ini membutuhkan stabilitas pemerintahannya begitu, makanya mempertimbangkan PDIP untuk bergabung. Nah, Jokowi di situ bilang bahwa PDIP ini terlalu banyak maunya. Terlalu banyak maunya, oke. Nah, konteksnya adalah terlalu ikut ngatur-ngatur lah, karena dia kan bergabungnya belakangan, tapi ingin ikut ngatur dan menentukan orang-orang di posisi-posisi strategis begitu. Nah, seperti apa? Ya bisa disebut di Pejaten, Kejaksaan, oke. maupun yang di Kuningan, Menkumham. Oh, iya. Mereka pengen posisi-posisi itu ditempati oleh kader PDIP lagi ataupun orang profesional yang di-endorse oleh PDIP. Oke. Dan Jokowi tidak ingin PDIP masuk dalam kabinet. Meminta dipertimbangkan ulang. Oke. Nah, ya. 2 hari sebelum pertemuan itu, Prabowo kan ketemu sama SBY kan di Kertanegara begitu. Di situ pun ada perbincangan soal kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisinya Prabowo begitu. Ya kan ini kan udah bukan rahasia lagi kalau misalkan hubungan antara SBY dengan Megawati itu kan buruk ya. Tapi banyak yang bilang hubungannya tidak akan lebih buruk dibandingkan hubungan Megawati dengan Joko Widodo. Karena konteks Pilpres dan lain-lainnya begitu ya. Dan pertemuan SBY dengan Prabowo itu Prabowo meminta SBY untuk berbicara kepada Jokowi gitu ya, untuk mendukung agar Prabowo direstui lah untuk merangkul PDIP. Jadi selama ini memang agak sulit komunikasi soal PDIP itu, pasti unhappy gitu Jokowi ketika berbicara soal PDIP. Dan Jokowi sendiri sebetulnya juga sudah tahu rencana pertemuan Prabowo dan Megawati. Gitu. Jadi pertemuan itu dirancang oleh orang-orang dekat Prabowo dan orang-orang dekatnya Megawati di titik-titik menjelang pelantikan Prabowo di 20 Oktober. Jadi dekatlah dengan 20 Oktober itu pertemuannya. Orang-orang di sekitar Jokowi membaca kalau Prabowo bertemu dengan Megawati sebelum tanggal 20 Oktober, ini berarti dia menyingkirkan perasaan, dalam tanda kutip perasaannya Jokowi. Jadi dia mungkin sedikit mengabaikan Jokowi untuk mempertimbangkan ulang. Mengabaikan pesan yang untuk mempertimbangkan. Ya, pertemuannya akan terjadi di salah satu restoran. Itu rencananya dan bahkan sudah ada yang celetuk soal menunya gitu. Akan ada menu nasi goreng. Karena di waktu dia Prabowo ke rumahnya Megawati kan masak nasi goreng. Yang dulu itu ya. Yang dulu. Itu kan memasak nasi goreng. Kalau sekarang memakan nasi goreng. Dan makanan-makanan tradisional lainnya favoritnya Prabowo dan Megawati. Dan ini sebenarnya kepentingan ini juga sudah ketemu. PDIP kan juga sebagian itu menginginkan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Dan sekarang informasi yang gue dapetin 2 aja nih penghubungnya nih yang paling penting nih sekarang nih. Siapa, Pram? Yaitu Puan Maharani dan Oli Dondo Kambe, Bendahara Umum PDIP sekaligus Gubernur Sulawesi Utara ya. Itu dan mereka sudah ketemu intens tanpa diketahui oleh banyak orang gitu ya. Sudah ketemu, sudah berbicara dan peluangnya kabarnya cukup positif untuk PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo. Dan ini juga dianggap menguntungkan di satu sisi. Kenapa? Karena ini terkait dengan akses sumber daya. Lu punya orang di kabinet, lu punya sumber daya yang lebih di situ. Dan ini kan panjang, kaitannya dengan anggaran di daerah, kaitannya juga dengan program-program di daerah juga maupun di pusat, anggaran juga ya kan. Maka sudah mulai ketemu dan banyak yang happy sebenarnya di PDIP soal rencana koalisi ini. Termasuk pembagian menteri juga ya. Nah, gimana tuh ceritanya? Ya, jadi belakangan dulu kan tawarannya ketika PDIP bergabung ada 2 menteri begitu kan yang akan diberikan kepada PDIP. Belakangan bertambah Pram menjadi 4. Wah, naik 2 menteri kali lipat. 4 menteri untuk PDIP. Tapi kenapa dikasih 4 ya? Apa jasa PDIP untuk kemenangan Prabowo Gibran? Lebih pada histori hubungan Prabowo dengan Mega. Oh, gue tahu apa jasanya.
jasanya nggak sampai 20%, ya kan, membuat lawannya tidak sampai 20%. Nah iyalah, mesin partainya nggak gerak sama sekali gitu kan, ya ada lah yang gerak ya kan. Di Jawa Tengah itu kan kayak Boyolali, terus juga di mana namanya Bali. Wonogiri, Dan di Bali. ya. Tapi 4 menteri ini kebanyakan nggak sih buat PDIP gitu kan? Kalau lu bandingin sama kabinet sebelumnya, kabinet Jokowi ini. Oke, pertama gue menyadari bahwa ini pertanyaan pancingan ya kan. Nah, tapi kalau kita melihat memang PDIP ini dengan posisinya sebagai pemenang pemilu dengan kursi terbanyak, ya sangat wajar dia kemudian mendapatkan dalam tanda kutip keistimewaan gitu ya. Apalagi PDIP kan juga salah satu kekuatan besar di republik ini gitu, walaupun kalah dari istana ya kan. Nah, tapi di situ sebenarnya kalau kita lihat pada sebelumnya pun juga mereka dapat banyak kok. Menteri aja tuh udah waktu itu berapa tuh? 5 ya kalau nggak salah ya. Yang kader PDIP nih ya. Yang kader PDIP. Ya. Belum yang endorse. Yang di endorse atau sahabat dari Teuku Umar, ya kan tuh macam-macam tuh ada Menlu, Menkyu, terus PUPR, ya kan, terus Menhub, terus terakhir juga Menkes, ya kan. Ya, BIN ini kan lupa. iya banyak sekali, belum kalau kita bicara soal Dubes. komisaris, Ya. dubes gitu. Itu rasanya sudah dapat banyak banget PDIP. Nah sekarang juga kemungkinan mereka akan kecipratan gitu loh. Gak gantian ya? Itu kan Gerindra yang menang yang nguasain semua dong. Ya, lu harus tanya ke Gerindra kalau soal itu. Atau Pak Usen punya informasi lain? Next aja Pak. Oke, balik ke istana. Bagaimana kemudian Jokowi mengamankan mengamankan Gibran, Iya. ya kan? Ini seperti apa lagi dalam pemerintahan Prabowo Gibran nantinya? Kalau yang sudah pernah kita bahas juga, Jokowi ini kan memang menaruh orang-orang dekatnya atau orang-orang yang dia percaya untuk di kabinet Prabowo selanjutnya nanti, gitu kan. Belakangan setidaknya ada 4 calon menteri yang merupakan endorse-nya Jokowi. Gitu. 4 menteri ini adalah, satu tentu saja rektor saya dulu, Pratikno. Oke. Yang kedua Kapolri yang sekarang, Jenderal Listio Sigit Sigit. Prabowo. Yang gue Betul. dengar diperpanjang ya, dia ya. Diperpanjang, Setahun ya. ya kalau nggak salah ya. sampai 2-3 tahun. Oh. Sampai habis masa Pensiun masih lama, pensiunnya. 3 Ya kalau tahun. nggak diganti. Ya, kan? oke. Terus. Lalu Bahlil. Bahlil Lahadalia, sahabatnya Erwan ya. Betul. Yang terakhir Menkominfo, Budi Ari juga dititipkan. Oh, kemungkinan besar dia akan dipertahankan, Budi Ari Setiadi. Iya, Tapi meskipun pindah posisi menteri. menterinya belum jelas nanti apa, tapi Budi Ari salah satu orang yang dipercaya di-endorse oleh Jokowi. Dengar-dengar soal Budi Ari ini Prabowo tidak terlalu serak sebenarnya. Benar nggak sih? Ya, ada beberapa versi. Tapi Budi Ari ini juga membantu ketika dia mengumpulkan relawan-relawannya Jokowi dulu. Prabowo menganggap Budi Ari ini sebagai ya mengambil kredit sebagai relawannya aja. Jadi selain 4 menteri ini, sebetulnya yang soal menteri PDIP itu tadi Pram, ada satu yang sudah direstui atau di Jokowi oke lah dengan satu nama menteri itu, yakni Aswar Anas. Aswar RB. Anas, Ya. Abdullah Aswar Anas yang dulunya orang PKB terus kemudian hijrah ke PDIP ya. Iya, kenapa kemudian Jokowi tidak menolak nama ini? Karena ya dia dekat dengan Jokowi sejak dari Bupati Banyuwangi dan tidak representatif PDIP banget gitu. Oh iya. Karena dulu dia dari PKB. Nah, salah satu yang diminta Jokowi untuk dipertimbangkan ulang adalah nama BG. Oh, Budi Gunawan. Budi Gunawan. Ya, yang karena dia kepala akan BIN ya. betul akan menjadi salah satu calon menteri kuatnya Prabowo. Menko Polkam. Oke, tadi manuver Jokowi sudah kita lihat ya. Pertama mengamankan Gibran, terus juga mencegah PDIP masuk, terus kemudian menyusupkan masukin orang-orangnya di kabinetnya Prabowo. Nah, apalagi yang dilakukan oleh Jokowi, manuver-manuver terakhirnya ini? Di akhir masa jabatannya, Jokowi ingin menyenangkan semua pihak atau everybody happy lah begitu. Seperti apa itu sih? Yang kemarin rame-rame nih soal penghapusan nama Soeharto di dalam TAP MPR 1198. 1198 gitu kan di pasal 4-nya begitu kan. Artinya Soeharto tidak melakukan KKN karena nama Soeharto dihapus di situ. Begitu. Oh. Membersihkan nama Soeharto di situ. Iya. Gimana caranya? Tanggal 18 September, fraksi Golkar di MPR itu mengirimkan surat ke pimpinan MPR. Intinya mengusulkan penghapusan pasal 4 itu karena Soeharto dianggap tidak melakukan KKN begitu, dan akhirnya dengan penuh rapat segala macam keinginan itu dikabulkan begitu. Ya, selain Soeharto dicabut juga tuh TAP MPR nomor 2 tahun 2001 tentang pemberhentian Gus Dur tuh kan. Jadi udah ada 3 TAP MPR tuh yang menghapus
soal Soekarno gitu kan. Soekarno yang keterlibatan dalam PKI ya. Begitu. Soeharto konteksnya adalah tadi KKN, Gus Dur diberhentikan itu. Jadi kan 3 mantan presiden ini namanya baik lagi lah istilahnya begitu kan. Nah ini ada kepentingan Jokowi juga dan juga kepentingan Prabowo lagi bersatu lah di sini. Jokowi ingin smooth di akhir jabatan, Prabowo ingin smooth di awal dia menjabat. Ya, tapi ada detail tadi Sen yang gue tambahkan ketika TAP MPR yang kemudian mencabut nama Soeharto dalam pasal 4 itu kemudian goal di MPR gitu ya. Jadi setelah tanggal 18 itu fraksi Partai Golkar di MPR itu sempat rapat untuk membahas soal pencabutan nama Gus Dur atau penghapusan nama Gus Dur di pasal 4 ini. Sebetulnya ada pertanyaan dari beberapa anggota fraksi di Golkar, kenapa kita harus menghapus nama itu. Kemudian di dalam dinamika rapat itu ada telepon dari pimpinan MPR kepada salah satu pimpinan fraksi di Golkar yang meminta agar segera disetujui dan akhirnya ini menjadi kesepakatan MPR bersama. Sebetulnya anggota-anggota MPR yang lain juga bertanya-tanya dan juga sebetulnya di Koalisi Indonesia Maju, di partai-partai Koalisi Indonesia Maju itu juga bertanya-tanya pencabutan nama Soeharto dalam pasal 4 ini tidak pernah dibahas sebelumnya. Gitu. Itu tiba-tiba aja berarti ya? Waktu pelantikan anggota DPR baru kemarin, kan gue di DPR juga tuh, gue wawancara lah Beni Kabul Harman di periode 2019-2024, dia menjabat sebagai ketua fraksi Demokrat di MPR begitu kan. Gue tanya juga, ini gimana sih prosesnya? Iya, saya pun nggak tahu lah. Ini bagaimana proses dan lain-lainnya. Seharusnya kalau TAP MPR mau dihapus ataupun ada frase mau dihapus, itu harus melalui mekanisme sidang paripurna juga, dia bilang begitu. Tapi mana ada Mas, dia bilang gitu. Artinya ini timbul pertanyaan juga di para anggota-anggota MPR ya. Ya, di orang dekat istana itu memang melihat bahwa ini kepentingan tadi yang seperti lo bilang, ini dua kepentingan yang bersama dan Jokowi ingin membantu Prabowo untuk memuluskan rekonsiliasinya dengan keluarga Cendana gitu, karena beberapa informasi menyebutkan bahwa setelah itu kemudian keluarga besar Cendana menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo yang terpilih sebagai presiden terpilih. Ya, karena sejak dia dinyatakan KPU menang di Pilpres belum ada ucapan selamat dari keluarga Cendana. Keluarga besar. Keluarga besar. Dan upaya menyenangkan semua pihak itu tidak hanya kepada keluarga presiden, tapi juga orang-orang yang mungkin tidak punya hubungan yang terlalu baik atau harmonis dengan Jokowi. Kadin ya maksud lu ya? Ya. Nah, gimana cerita itu soal Kadin? Abu Rizal Bakri. Oh, dengan Ical. Oke. Gimana ceritanya? Banyak banget ya ini ya, dinamika ya. Kadin itu kan Ical itu kan kita pernah tulis ya dari 2016, 14, 15, 16 begitu, bahkan pernah tuh gue ikut wawancara Ical di 2016, ada wawancara juga di majalah Tempo kan terbit. Dia bilang pemerintah itu tidak ingin saya menjadi ketua Golkar. Artinya memang Jokowi tidak ingin Abu Rizal kan. Ya kan waktu itu kan perpecahannya dengan Agung Laksono ya waktu itu. Betul. Nyambung lah, merembet lah sampai Kadin gitu kan. Kadin tuh munas pertama kapan ya? Arsyad lawan 2021 bulan Juni. Pertama kalinya sepanjang Kadin eksis berdiri sebagai organisasi bisnis gitu ya. Ketua ini ditunjuk oleh presiden. Gitu. Jadi Arsyad. Ketika itu Presiden Jokowi yang kemudian membantu Arsyad sebagai ketua Kadin. Yang kemudian sebetulnya waktu itu lebih dari 60% Kadin daerah itu suaranya untuk Anindya Bakri. Kemudian dipotonglah di situ. Masuk Jokowi di situ dan membantu Arsyad. Kita udah pernah menulis. Ya, dan sekarang ini dikembalikan lagi. Enak ya ngatur-ngatur kayak gitu ya. Tinggal tunjuk sana, tunjuk sini. Sahamnya gitu kan. milik Jokowi kan. Gitu. Jadi Arsyad ini kan membantu pemenangannya Ganjar dan Mahfud ketika 2024. Betul. Menjelang masa lengser ini, ada orang-orang di sekitar Kadin yang bercerita, dan juga orang dekatnya Anindya Bakri sebetulnya, Kadin daerah gitu yang dekat dengan Anindya Bakri, juga bercerita bahwa sebelumnya Jokowi itu sudah bertemu dengan Anindya Bakri dan Rosan Roslani. Oke, ketua tim kampanye Prabowo Gibran ya. Betul. Jadi Jokowi ketemu dengan Anin dan Rosan. Apa yang dibicarakan? Ya, pertama bertanya, apakah Anin ingin jadi menteri? Dia bisa membantu gitulah. Wih, kemudian kayak makeler aja. Ya nggak sih? Dia mendukung. Mendukung. Ya. Okay. Kemudian
Anin menjelaskan bahwa dia tidak boleh bapaknya jadi menteri. Tapi ada keinginan keluarga untuk mengembalikan Kadin ke Golkar atau ke Bakri. Nah, ya sudah segera saja. Intinya begitu. Jokowi intinya segera saja dilakukan munaslup gitu ya. Mumpung saya bisa membantu. Intinya begitu. Nah, lalu yang diminta untuk membantu itu Rosan. Kemudian adalah pertemuan di internal Kadin, wakil-wakil ketua umum juga dengan Rosan itu untuk membicarakan soal munaslup. Sampai pada akhirnya munaslup terjadi dan Anin yang terpilih dalam munaslup itu. Belakangan gaduh-gaduh di Kadin itu membuat Prabowo tidak terlalu nyaman. Karena gaduh-gaduh di Kadin membuat transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo tidak terlalu smooth di kelompok pengusaha. Ya. Gitu. Kelompok pengusaha banyak protes soal ini Kadin ini. Ya, maka dimintalah Bahlil kemudian untuk menjembatani antara Anin dan Arsyad. Di antara itu ada seorang orang dekatnya Arsyad yang kemudian bertanya kepada Jokowi apakah dia cawe-cawe dalam munaslup Kadin. Jokowi kepada jawabannya tentu saja tidak gitu ya. kan. Ya. Jokowi ini kan punya kamar. Kepada kamar A mungkin dia bicara A, kepada kamar B mungkin dia bicara B. Itu. Jadi Jokowi kepada si temannya Arsyad itu bilang saya tidak ikut campur tangan karena ya saya serahkan itu kepada Kadin. Gitu. Kemudian besoknya menurut informasi di sekitar istana, Jokowi bertemu dengan Bahlil dan bertanya soal pertemuan 3 orang antara Bahlil, Anin, dan Arsyad itu. Oke. Nah, artinya Jokowi unhappy dengan sikapnya Prabowo. Unhappy dengan apa yang terjadi di Kadin setelah dia mendukung Anin gitu, mendukung Anin kembali gitu. Dan kemudian terjadi terjadi pertemuan itu dan akhirnya selesai di sebelum tanggal 20 Oktober itu. Tapi kemudian beberapa hari kemudian Anindya Bakri mengeluarkan pernyataan bahwa dia membuka peluang Arsyad Rashid untuk jadi ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Artinya kembali lagi perseteruannya. Tapi itu akan dilakukan, perseteruan itu akan dilanjutkan setelah